Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa di video pembelajaran PPKN. Untuk hari ini, pertemuan ini kita akan mengadakan ulangan harian, yakni ulangan harian materi bab ke-6 dan bab ke-7 tentang evaluasi peranan pers di Indonesia serta materi bab 7 tentang etos kerja masyarakat Indonesia. Di sini nanti ada 20 soal yang harus dikerjakan. Silakan nanti dikerjakan dengan menulis isiannya, pilihan gandanya, kemudian jangan lupa untuk menuliskan identitasnya. Nah, kita bahas satu persatu di sini. Soal pertama, fungsi pers sebagai media pendidikan. Nah, tentu kalian sebelumnya memahami materi ini tentang pers itu fungsinya ada beberapa. Selain sebagai media pendidikan, media hiburan, media informasi, ekonomi maupun kontrol sosial. Nah, pertanyaan ini yang mana yang termasuk fungsi pers sebagai media pendidikan? A. Sarana memberikan hiburan. B. Mendatangkan keuntungan finansial. C. Pusat informasi dalam menyampaikan berita. D. Pemberitaan mengandung nilai dan norma yang baik serta mendidik dalam masyarakat. Atau E. Memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita. Nah, dipilih mana yang termasuk fungsi pers sebagai media pendidikan. Nomor 2. Pers berperan sebagai saluran opini publik, artinya opini sama halnya dengan pendapat ataupun kritik atau sarana aspirasi masyarakat. Nah, di antara pilihan ini mana yang termasuk peranan pers sebagai saluran opini publik? Yang A. Rakyat belajar bermusyawarah melalui pers. B. Rakyat mendapatkan berbagai macam berita melalui pers. C. Mengungkap masalah yang ada di dalam masyarakat secara luas. D. Pemerintah bisa mensosialisasikan kebijakannya melalui pers. Atau E. Rakyat bisa menyampaikan berbagai macam aspirasi melalui pers. Selanjutnya nomor 3. Pers yang diusahakan oleh orang-orang keturunan Cina di Indonesia disebut dengan pers. Perkembangan pers di Indonesia sebelumnya ada 3. Pers Tionghoa, pers kolonial atau Belanda, dan pers nasional Indonesia. Nah, mana pers yang diusahakan oleh orang-orang keturunan Tionghoa atau Cina Indonesia? A. Tionghoa. B. Nasional. C. Kolonial. D. Masa pergerakan. Atau E. Masa penjajahan Jepang. Selanjutnya nomor 4. Berikut yang bukan termasuk penyimpangan kebebasan pers adalah: jika ada pertanyaan tentang yang berkaitan dengan bukan, pilihlah salah satu di antara pilihan jawaban itu yang beda sendiri, yang negatif sendiri, atau yang mengandung nilai positif sendiri. Nah, di sini yang bukan termasuk penyimpangan, berarti cari yang kalimatnya, maknanya mengandung nilai positif. A. Peradilan oleh pers. B. Membentuk opini yang menyesatkan. C. Menyuarakan isi hati rakyat. D. Membuat tulisan provokatif. Atau E. Menyiarkan berita tidak memenuhi kode etik. Nah, dipilih mana yang bernilai positif, yang termasuk bukan penyimpangan kebebasan pers. Selanjutnya nomor 5. Pers Pancasila adalah pers yang memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan mengutamakan. Pers Pancasila merupakan pers yang dianut oleh Indonesia. Nah, kebebasan yang dimilikinya harus mengutamakan A. Sensasi dan gosip. B. Fakta dan kejujuran. C. Kebebasan dan kekuasaan. D. Materi dan kesenangan. Atau E. Isu dan kepentingan politik. Nomor 6. Berikut yang bukan termasuk manfaat media massa dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai sarana. Yang bukan berarti cari yang bernilai positif. Yang bukan sarana media massa atau manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah A. Iklan, B. Edukasi,
C. Provokasi, D. Hiburan, atau E. Informasi. Nomor 7. Sikap pers dalam melaksanakan fungsinya yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud memperbaiki keadaan melalui tulisan merupakan fungsi pers sebagai A. Kontrol sosial, B. Media informasi, C. Media pendidikan, D. Media hiburan, atau E. Sosial budaya. Nah, mana yang termasuk fungsi yang ditujukan oleh perorangan atau kelompok dengan tujuan memperbaiki keadaan melalui tulisan? Nah, biasanya ini berupa suatu kritik atau opini. Nomor 8. Pada masa Perang Kemerdekaan, pers dimanfaatkan rakyat Indonesia sebagai media untuk A. Mendukung pemerintahan Jepang dan kebijakannya, B. Mendorong tumbuhnya pemerintahan yang bersih, C. Menyebarluaskan gagasan kebangsaan Indonesia, D. Menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau E. Memberi dasar sosial ekonomi yang lebih kuat bagi pers Indonesia. Nah, kira-kira yang mana yang termasuk manfaat pers pada masa kemerdekaan atau bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan? Nomor 9. Berikut yang bukan termasuk tujuan pers kolonial di Indonesia adalah, nah, yang dimaksud kolonial ini adalah bangsa Belanda atau negara Belanda yang menjajah Indonesia. Nah, yang mana yang bukan termasuk tujuan pers kolonial di Indonesia? Apakah A. Memperoleh keuntungan uang bagi Belanda, B. Memberi kebebasan pers pada orang pribumi, C. Menyuarakan isi hati pemerintah Belanda, D. Menyuarakan isi hati kolonialis, dan E. Mendokumentasikan kabar berita Belanda. Kira-kira yang mana yang bukan tujuan pers kolonial yang ada di Indonesia saat itu? Nomor 10. Berikut bukan karakteristik pers. Karakteristik pers ada beberapa. Yang mana yang bukan? Apakah A. Publisitas, B. Periodisitas, C. Aktualitas, D. Objektivitas, atau E. Otoritas. Nah, ini 10 soal yang berkaitan dengan materi bab ke-6 tentang pers di Indonesia. Selanjutnya nomor 11 sampai nomor 20 ini adalah soal terkait dengan etos kerja masyarakat Indonesia. Nomor 11. Etos kerja mengandung makna A. Bekerja menurut keahliannya, atau B. Tempat kerja yang baik, atau C. Waktu yang baik, atau D. Semangat kerja yang baik, atau E. Cara kerja yang baik. Mana yang disebut dengan etos kerja? Nomor 12. Meningkatkan etos kerja didasari dengan nilai A. Ketakwaan, B. Kesetiaan, C. Keikhlasan, D. Kesabaran, atau E. Kebenaran. Nah, dalam meningkatkan etos kerja kita harus didasari dengan nilai yang mana? Nomor 13. Tindakan pelajar yang bertentangan dengan semangat meningkatkan etos kerja adalah A. Berdisiplin waktu, B. Rajin dan tekun belajar, C. Mampu menyelesaikan tugas, D. Mentaati peraturan sekolah dan guru, atau E. Mencontek jawaban teman. Nah, mana yang termasuk yang bertentangan dengan semangat meningkatkan etos kerja pelajar di sekolah? Selanjutnya nomor 14. Berikut motivasi yang salah dalam meningkatkan etos kerja adalah A. Mendapatkan hasil maksimal, B. Mendapat pujian orang lain, C. Meningkatkan produktivitas, D. Meningkatkan profesionalisme, atau E. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, kira-kira dalam meningkatkan etos kerja motivasi mana yang salah antara A sampai dengan E ini? Nomor 15. Semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut dengan A. Disiplin, B. Tekun, C. Etos kerja, D. Motivasi, atau E. Tanggung jawab. Nah, biasanya kalau kita bersemangat atau apapun yang berasal dari dalam diri sendiri itu disebut dengan
Apakah disiplin, tekun, etos kerja, atau motivasi atau tanggung jawab. Nomor 16, berikut ini yang termasuk makna kerja keras kecuali A. Cepat puas atas hasil yang dicapai, atau B. Berusaha terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, atau C. Kegagalan menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi, atau D. Tidak suka menunda-nunda pekerjaan, atau E. Tidak cepat puas atau hasil yang dicapai. Nomor 17, berikut yang termasuk perilaku mencerminkan etos kerja yang tinggi kecuali A. Bekerja sesuai rencana, B. Bekerja saat diperlukan, C. Bekerja dengan niat yang ikhlas, D. Memiliki tujuan dan target yang ikhlas, atau E. Bekerja secara profesional. Nah, kalau ada kecuali ini, cari yang memiliki nilai positif sendiri atau negatif sendiri yang berkaitan dengan pertanyaan perilaku yang mencerminkan etos kerja yang tinggi kecuali, cari yang bernilai negatif sendiri. Nomor 18, berikut cara-cara sikap tanggung jawab kecuali A. Mencari kambing hitam, B. Mengerjakan sesuatu yang sebaik-baiknya, C. Selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, D. Berdoa dan berusaha agar semua tanggung jawab yang dipikul dapat membuahkan hasil yang baik, atau E. Memberikan solusi yang berdampak positif dalam memecahkan masalah. Nomor 19, pekerjaan jenis apapun tetap dipandang baik dan mulia selama A. Mendatangkan hasil yang memuaskan, B. Tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, C. Mendapatkan kepuasan bagi dirinya dan masyarakat, D. Dilakukan tidak karena terpaksa, atau E. Belum ada pilihan yang lebih baik. Terakhir, nomor 20, jika kita bekerja keras, namun apa yang kita kerjakan tidak akan menjadi berkah untuk diri sendiri dan orang lain apabila tidak diikuti dengan A. Kelalaian, B. Amarah, C. Ragu-ragu, D. Malas, atau E. Tanggung jawab. Nah, ini 20 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis jawabannya yang menurut kalian paling benar. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan identitasnya mulai dari nama, kelas, nomor absen. Ya, jangan sampai jawaban temannya dikirimkan kembali dengan hanya mengcrop identitasnya, karena itu akan tentu tidak akan dikoreksi atau mengurangi penilaian. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.